Apakah Allah gak kuasa sendiri menjaga agamanya? Ini ayat penuh perdebatan di kalangan umat terkait menolong. Tetapi malam hari ini izinkanlah kami akan mengartikan terkait menolong itu bagaimana. Sekali lagi kita manusia disebut itu Allah menterjadikan kita, menciptakan kita di samping jasmani juga rohani. Jasmani harus kita itu patuh dengan apa yang ada di dalam agama. Rohani nggih ngoten sami. Nek cara wong Jawa agama iku ageme nyawa. Artine rohaniah sampean iki wajib patuh di dalam agama. Apa sih agama iku? Agama adalah salah satu wadah yang di dalam wadah itu ada bimbingan dan ajaran, yang ajaran itu hanya untuk mendidik rohaniah supaya bisa ngesakake dateng Gusti Allah miturut wong Islam. Supaya ruhaniah sampean kalih kula ini tidak bertuhan terhadap selainnya. Bahkan tentang masalah ini Allah juga sampaikan lewat kekasihnya namanya Luqman, sehingga tertulis di dalam Al-Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Ya bunaya, he anak putuku, termasuk kita semua Pak Bu, la tusrik ojo nyekutokake sira kabeh billahi kelawan Allah. Janganlah kau menyekutukan Allah dengan yang lain. Apa sih menyekutukan? Ning ati sampean kali kula, di dalam hati kita punya iman selain daripada Allah itu di segala hal sudut apapun. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Malang, tepatnya Kecamatan Sumber Pucung, Desa Jatikui. Jamaah Bapak Ibu hadirin, wabil khusus segenap panitia yang mengadakan pengawasan rutin di Pendopo Suwung, kulluhum ajmain rahimakumullah.
Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, inayah dan pertolongannya, sehingga kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah agama. Artinya sing sapa wonge nulung agamaku mongko bakal tak tulung. Siapa yang menolong pada agama Tuhannya, maka Tuhannya akan menolong. Hal ini tertuang di dalam surah Muhammad ayat 7. Mungkin Bapak Ibu yang membawa HP, HP-nya ada paketannya, saged dibuka surat Muhammad ayat 7. Apa maksudnya menolong itu? Apakah Allah gak kuasa sendiri menjaga agamanya? Ini ayat penuh perdebatan di kalangan umat terkait menolong. Tetapi malam hari ini izinkanlah kami akan mengartikan terkait menolong itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perlu diketahui sekali lagi kita manusia disebut itu Allah menterjadikan kita, menciptakan kita di samping jasmani juga rohani. Jasmani harus kita itu patuh dengan apa yang ada di dalam agama. Rohani nggih mboten sami. Nek cara wong Jawa agama iku ageme nyawa. Artine rohaniah sampean iki wajib patuh di dalam agama. Apa sih agama iku? Agama adalah salah satu wadah yang di dalam wadah itu ada bimbingan dan ajaran, yang ajaran itu hanya untuk mendidik rohaniah supaya bisa ngesakake dateng Gusti Allah miturut wong Islam, supaya rohaniah sampean kali kula ini tidak bertuhan terhadap selainnya, supaya rohaniah kita itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tentang masalah ini Allah juga sampaikan lewat kekasihnya namanya Luqman, sehingga tertulis di dalam Al-Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Beliau dawuh, ya bunaya, he anak putuku. Ini termasuk kita semua Pak Bu. La tusrik, ojo nyekutokake sira kabeh billahi kelawan Allah. Janganlah kau menyekutukan Allah dengan yang lain. Lah bicara tentang menyekutukan Pak, apa sih menyekutukan? Ning ati sampean kali kula, di dalam hati kita punya iman selain daripada Allah itu di segala hal sudut apapun. Contoh niki,
ibuke iku dikasih pake blonjo. Oleh karena blonjonya itu dianggap kurang dalam 1 bulan, biasa iku 3 yuta kok diweni 300. Bu, muring-muring tak kak bu? Halo bu, ngremeng napa mboten bu? Gile dek 300 jangkepno cukup-cukupno sak wulan. Padahal biasanya dikasih 3 juta, lah kok dikasih 300. Ibu kira-kira ning ati gremeng mboten? Pak, sampean rungokno Pak, gremeng Pak. Apa sebab? Sami masih bapaknya gitu. Pagi biasanya sarapan sudah cemepak. Apa cemepak bahasa Indonesia nih Pak? Sudah tersedia di meja. Kita sebagai seorang suami bangun tidur sholat subuh melihat meja gak biasanya. Lah 300 Bu nggih. Ati sampean kali kula niku kira-kira medongkol apa ora? Nyuwun sewu. Sudah dikasih tidak hanya 3 juta bahkan 5 juta. Lah kok pagi-pagi belum ada sarapan sebab ibu tadi kademen, greges, sakit, nggak bisa bangun, jadi nggak ada yang masak. Terus Pak Ibi, orang ngerti nih ibu sakit, kok melihat meja nggak ada apa-apanya, kira-kira dos pundi Pak jenengan? Gremeng, podo ae. Sama saja. Ngapunten. Mana dikatakan kita itu menyekutukan Allah? Pertama tadi, ketika ibu nrimo arto blonjo terus ning ati iku duweni iman sing aweh lan yang memberikan itu adalah makhluk yaitu suami kita, maka manakala gak cocok ning ati mesti ngrem. Nggih mboten Bu? Nggih. Itulah Pak, syirik yang disebut syirik khafi itu tidak terasa. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu kalau itu syirik. Mengimani sing bisa aweh blonjo iku tiyang kakung suami kita. Coba. Kalau suami tadi tidak digerakkan Allah memberikan arto, kita sebagai suami makhluk ini bisakah punya hak untuk menggerakkan sendiri? Boten saged. Dalil niki le, mulai awet cilik waktu kecil kita apal. Yaiku dalil la haula wala quwata illa billahil aliyil. Mocone iku bisa, tapi praktek dalil durung ngerti sebab ora dibuka dununge ngelmu la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa ora didunungke? Padahal umpama sedikit mawon kula buka didik mawon. Niki ilmu tauwek Pak niki. La haula, kita makhluk itu tidak punya daya upaya apapun. Hak untuk berjalan, hak untuk bergerak, hak untuk mengeluarkan dan memasukkan nafas, hak untuk melihat, hak untuk bicara, hak untuk mendengar, apapun makhluk itu nggak punya hak. Wala quwata, dan juga tidak punya hak kekuatan. Lah itu kok terjadi? Sebab illa billah. Terjadinya itu oleh karena sumber dari Allah yang Allah wujude iku di dalam dan di luar jenengan. Wong Jawa ngarani ya iku ngger sing disebut urip. Nek wis kenal urip ngger ya kudu nguripi urip urup
nguripi. Kudu ngono, Ger. Artine apa, Pak? Ati budi luhur, akhlak ilahiyah itu akan muncul tatkala jenengan iki ngelampai maksudnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mboten mung diwaca, ning kudu dipraktekne, hati kudu mempraktekkan, mengamalkan maksud la haula wala quwata illa billah itu tadi. Kita harus punya rasa iman kalau kita makhluk itu orang duweni doyo, upoyo, apapun nggak punya. Makanya kami sebut syirik khafi itu apabila kita sebagai istri meyakini sing aweh blonjo iku garwa makhluk. Padahal di dalam garwa itu ada Allah. Yang kita sadar atau tidak sadar, apabila nggak ada Allah, jenengan ora bisa kumpul ning kene. Nah niki lho, Pak. Sing umat manusia, khususnya umat Islam, atine ado ambek pengajaran yang seperti ini, akhirnya kita itu sering nyekutokake Gusti Allah. Suami tadi nggih ngoten. Kita sebagai suami mempunyai iman yang memasakkan istri makhluk. Niku pun syirik. Namine syirik khafi. Syirik sing mungguh hakikat. Wonten syirik jali, Pak, sing mungguh syariat wonten. Ya iki tok sing dibahas syirik jali. Kamangka syirik khafi. Oleh karena syirik khafi tidak dibahaskan di tengah masyarakat, maka kita sebagai masyarakat umum ya orang ngerti, tidak mengerti. Akhirnya kita secara rohaniah, iman kita jatuh pada iman selain Gusti Allah. Kula niki mboten ana hak supaya jenengan nderek ajarane Rasulullah iki mboten. Boten, estu boten. Saya cuman dijadikan oleh Allah sebagai mohon maaf. Innahu lakum minhu nadhirum mubin. Saya jauh dari kota Mojokerto ke kota Malang, iku cuman satu, Pak. Dunungno sejatine iman, dunungno sejatine Gusti Allah iku ingkang pundi, yang mana? Sebab jenengan nek pun ngertos sejatine Allah, mongko hati sampeyan sing muncul iku budi luhur, akhlak ilahiyah, tidak mudah gampang protes terhadap Gusti Allah. Contoh, enak-enak ngaji kok ya dirutuhno udan mak grodok. Ati khususnya panitia nggak suka, Pak, ono ada acara terus umumnya lah ngoten nggih. Yes, untung iki gak didukke ambek Gusti Allah. Umpama diuji langsung udan rutuwa, Gusti Allah ngongkon. Udan manut mboten nang Gusti Allah? Manut. Sebab sing isok ngrutuhno udan lan sing nyangga udan iku mung Gusti. Duduk pawang, Pak. Ngerti pawang sampean? Kan ada di ajaran ilmu karomah ya, ilmu mukasyafah, cara untuk nyisihno udan wonten. Nek cara Mojokerto iku jenenge pawang, Pak. Pawang. Asline ya Gusti Allah, bukan makhluk iku. Makanya jenengan sing dadi pawang, ojo rumangsa jenengan sing iso nyisihne udan, tapi Gusti Allah ning awak jenengan. Lah iki lho agama. Wis. Agama tadi sudah saya katakan, agama iku ageme nyawa. Wis.
Kalau kita bicara tentang agama secara syar'i, inna dina indallahil Islam. Iku maksudnya piye? Agama sing diridhoi di sisi Allah iku mung agama Islam. Islam iku dari kata pasrah. Salama yusallimu tasliman. Pasrah. Ada yang mengatakan selamat. Selamat. Tinggal kita bicara tentang agama dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat ing mungguh wong Islam, ya kuwi sing dadi pengikute umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat kacamata. Lah disitulah Rasulullah ngedukno hukum-hukum tentang fikih dari Allah. Dengan hukum fikih itu untuk mendidik jasmaniah sampean kali kula ini piye carane salat sing genah iku ngadep kemana. Kita jasmani berhubung lambang kiblat kita Ka'bah di Mekah, sedangkan Indonesia ada timurnya, maka wajib menghadap kiblat, berarti menghadap ke barat. Mula ning Indonesia ora eneng langgar atau masjid imamane itu gak ngadep ngulon, imame kabeh madhep ngulon. Ora enek. Imamane itu ada di kidul, ler, lor, utara, selatan, timur. Nggak ada Indonesia karena kiblatnya ada di barat. Yang uniku manuto ing mungguh syariat jasmani. Poso yang ngono. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebentar lagi puasa Ramadan. Jasad Pak. Miturut agama Islam di sasi Ramadan umat Islam wajib poso jasmani. Nggih. Karena sudah ditata di dalam hukum syariat, baik lewat hadis, lewat fikih bagaimana, lewat Qur'annya bagaimana, sudah ditata rapi. Kalau siang hari posone kita itu jasad iki nahan lapar dan dahaga. Cuman ruhaniah sampean piye gitu loh. Salat mang ya ngono, ruhaniah piye? Bagaimana ruhaniah sampean? Mula babakan poso, babakan sholat itu ada tahapan-tahapan. Ada sholatnya orang syariat, puasanya orang syariat, orang torikot, orang hakikat, orang makrifat, bagaimana? Itu dijelaskan komplit Pak. Tergantung kita ingin naik kelas, apa masih tetap duduk di kelas kita. Monggo sak penaing. Pun agama iku noto supaya jasmani iki ora keliru. Dilarangan ditinggalkan, mana perintah dijalankan. Bah agama Islam, bah agama Hindu, Buddha, Nasrani kabeh duweni syariat dewe punya syariat sendiri-sendiri. Intinya syariat itu noto rogo, noto jasad iki supaya bener miturut agamane masing-masing. Cuman pertanyaannya, ruhaniah kita bagaimana? Wis beragama apa durung? Wis. Sing dimaksud inna dina indallahil Islam adalah agama sing didik ruhaniah sampeyan supaya tidak menyekutukan Tuhan.
Piye carane ruhaniah sampean kali kula ini tidak ada keimanan selain daripada Allah. Akhirnya Allah nurunno ayat sing diemban Kanjeng Nabi, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Gusti Allah iku ngutus utusane Muhammad namine Ibnu Abdillah bil huda, ngagem petunjuk, membawa petunjuk, wa dinil haq aidinit tauhid, yaiku agama sing lurus, agama sing ngajarke ilmu ketauhidan, agama sing didik rohaniah supaya ora nyekutokake dateng Gusti Allah, disamakan dengan yang lain. Bab kuwasa ben ati iki ora duweni iman sakliyane Gusti Allah iku duweni kuwasa, duweni tumindak, bisa ngene bisa ngono, ben gak ngoten, biar gak seperti itu. Itulah dinut tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun iki adalah isim fa'il, orangnya, subjeknya. Agama Islam iku wadai. Sapa sing wis mlebu Islam berarti disebut muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Tuhanmu, janganlah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kau mati dalam keadaan sebelum muslim. Janganlah kau mati dalam keadaan tidak muslim. Muslim itu adalah orangnya, Pak. Islam agamane. Nek jenengan iki rohaniah wis pasrah dateng Gusti Allah, imane mung dateng Gusti Allah kemawon, iman kita hanya pada Allah saja dalam segala aspek apapun, yang punya peran itu hanyalah Allah, bukan Allah nama yang kumaksud, bukan Allah sifat atau zat, bukan, tetapi Allah yang tidak bisa jenengan sebut, yaiku sing duweni asma Allah, laisa kamislihi syai'un. Mongko ati sampean mesti akan muncul akhlak ilahiyah atau basa Jawa duweni budi luhur. Akhirnya bisa rahmatan lil alamin. Boten gampang ati sampean iki nyalahno wong liya. Boten gampang. Walaupun orang lain tidak sefaham, boten gampang. Karena apa? Karena ati sampean iku wis mengesahkan Allah. Sudah mengesahkan pada Allah. Nggih, nikilah agama. Agama sing kanggo nyawa jenengan kali kula, itulah dinul haq, dinut tauhid. Pun sesuai dengan judul, tolonglah agama Tuhanmu. Jikalau kau mau menolong agama Tuhanmu, mesti kau akan ditolong. Monggo kita buka di dalam surah Muhammad ayat 7. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, iling-iling wong sing percaya. Wong sing percaya iku wong yang bagaimana? Orang yang imannya hanya pada Allah. Sapa sing ngrutono udan? Allah. Sapa sing nekakno jenengan dugi mriki? Ati jawab Allah. Sapa sing iso ngedekno, ngrukukno, nyujudno, nglungguhno salat iku? Ati jawab Allah. Bukan Allah ismudat lho sing maksud tadi, yaiku gesang hidup zat kang maha suci yang ada di dalam dan di luar panjenengan kali kula. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah sesungguhnya Allah itu
melimputi atas segala hal apapun termasuk jenengan kalih kula iki. Wahai orang-orang yang beriman, imannya sudah jatuh di situ. Intan suru lamuno kui gelem nulung sira kabeh apabila kau mau menolong Allah ing agamane Gusti Allah. Piye maksude nulung iki, Pak? Atiullaha wa atiur rasul. Taat dengan petunjuk-petunjuk yang di dalam agama tauhid. Apa taati? Fafirru ilallah. Jenengan iki ngamalke apa sing dimaksud didikan ajaran tauhid iki sampean amalke. Disuruh beriman waktu sholat, yang mendirikan, merukukan, mensujudkan, ruhaniyah sampean iku ngerasa ngimani yen sejatine kang bisa ngedeke lan ngerukuke lan sak piturute semua apa yang terjadi aktivitas dalam sholat, ati sampean gak ngaku-ngaku yen kita yang sholat iso. Ndak, kita ngaku-ngaku kalau kita bisa sholat, tidak. Tetapi ati sampean ngimani, beriman hanya Allah lah yang sebagai sang yang berperan di dalam waktu sholat. Niki yang suruh, maksudnya menolong agamane Gusti Allah. Beda dengan pandangan syariat, Pak. Kalau pandangan syariat menolong agamane Allah iki ngeten miturut Qur'ani. Mungguh syariat. Ketika agama sampean iki ada yang menodai, Anda pasang badan. Tahu pasang badan nggih? Ini pandangan kacamata syariat badan, Pak, sing dipasang. Kalau pandangan kacamata hakikat beda, yang surullah maksudnya nulung agamane Gusti Allah iku jenengan ngamalke. Ngamalke apa petunjuk di dalam dinut tauhid. Contoh, jenengan waktu sholat diaturi ini wajah tu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo. Wajahi roh sampean iki kudu madhep menyang terhadap wajah Allah. Lah wajahi Gusti Allah ora adoh tidak jauh dari jenengan. Gusti Allah nek ngomong wajahi Allah iku ning Quran Al-Baqarah 115 iki ngeten, Pak. Fa ainama tuwallu, dimanapun kau menghadap ruh, entah jasad sampai ngadep kemana, entah jasad sampai beraktivitas apapun, summa fa aina man tuwalu fa thamma wajhullah, di depanmu iku ada wajahnya Allah. Pundi si wajah Allah? Enggak, sampean deleng mriki niki le wajah Allah itu. Bukan udara, bukan oksigen. Nek udara kan sik disebut, oksigen kan sik nyebut. Sing gak iso disebut niki lho, Pak. Yaiku sejatine urip. Ya iki yang disebut wajah Allah iku. Artine sampean hadapkan wajah jenengan iki ke wajah Allah. Tak mudun, Pak, tak tulis sih. Pundi sepidole, kresek gua. Ora apa-apa. Kita wajah Allah mbek wajah jenengan.
sampean deleng mriki. Ketinggal Pak. Yes kapan-kapan golek sepidol sing gawat niku lho. Tak wonten sing sak jempolane sikil niku. Gusti Allah dawuh ing dalam surat Al-An'am ayat 79. Iki menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim itu sebagai rujukan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim itu kakek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allah dawuh ngene, Ibrahim, ini Gusti Allah sing ngomong nguku. Kita umatnya yo gak oleh nguku. Bahasa akhlak. Wong sing dawuh Gusti Allah. Dalem Gusti. Kuwi diwastani wong sing beragama. Wong sing ora nyekutokno menyang aku, yen lamuno wajah ruhmu itu ngadep nang wajahku. Iku basa Jawa, Pak. Berhubung iki pendengare ning YouTube iku banyak bahasa orang luar Jawa, tak Indonesiakan. Dalem Gusti. Oh, bahasa Indonesia dalem. Ya Rob, nggih Tuhanku. Ya Tuhanku, jikalau kau disebut sebagai orang yang beragama benar ruhaniyahmu, jikalau kau disebut golongan orang yang tidak menyekutukan aku, monggo hadapkanlah wajahmu itu terhadap wajahku. Iku Allah dawuh. Akhirnya surat Al-An'am 79 muncul. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lu wajahe roh itu yang mana, Pak? Itu tulisannya di belakang, di bawahnya itu sing tak tulis rasa. Iku basa Jawa. Basa Qur'ane imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar kata Rasul disebut ihsan, anta budallaha ka'annaka taro. Ketika jasmani iki jenengan bapak ibu ngelakoni apa wae iku disebut nyembah. Ruhaniyah sampean kali kula iku seakan-akan bisa nyawang wujude Gusti Allah. Berarti ki makrifat yang paling bawah yang disebut muraqabah. Jikalau kau tidak bisa fa'ilam taro, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa'ilam taro, mongko kui harus merasa ngiyakini yen Allah itu selalu nyawang dirimu. Allah itu selalu melihat kau. Rasa ning atiku muncul seperti itu, ikulah wajahnya ruh. Paham ya? Terus wajah Allah sing ndi? Ini sampai tinggal beri. Lihat sini. Ini di mana-mana dan tidak kemana-mana. Di mana-mana dan tidak kemana. Gus bingung aku ngaji ngetutno sampean. Wis nek bingung ngopi dulu, Pak. Ngopi, rokok nyantai mawon, ngaji niki gak kena dipaksa, Pak. Santai. Napa sing sudah dikasihkan panitia, udah ayo dinikmati. Sejatose kabeh mau sing nyiapne mung Gusti Allah. Panitia gak oleh ngaku-ngaku.
Aku sing nyiapno jajane, aku sing nyiapno sound sisteme, aku sing nyiapno. He, kuwi nek terus ngaku-ngaku tak pecel awakmu engko. Nek aku ning ati sampean kembali kepada aku urip, bener pun bener, kedahe ngoten. Tapi sing jero aja diomongno. Aku Gusti Allah sing nata sound system. Lah, wong iku bingung kok akhiri. Wis. Nyantai mawon, nyantai. Pun Allah iku wujude di mana-mana dan tidak kemana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wujudku iku ngger ya luwih idek katimbang urat nadi sing ana awakmu. Bayu sing dia. Berhubung banyak umat manusia nolak ajaran sing dunungno ilmu sejatine roh iku wajahe sing mana, maka rumangsa diawasi Allah lu nggak ada di dalam hati. Jangan melihat wujudnya Allah, rumangsa selalu dilihat Allah, nggak ada di dalam hati. Padahal ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, mendo-mendo arek nom gawanteng bertanya, ya Muhammad, ma huwa al-ihsan? Apa artinya ihsan niku? Iku di depan para sahabat, Pak. Malaikat Jibril iku tanya. Tapi Gusti Allah maringi weruh terhadap Kanjeng Nabi kalau itu malaikat Jibril. Seorang pemuda dari perjalanan yang tidak jauh, tandane cara rambutnya mboten ruwe-ruwe, ngaten lho. Oh, gak ada wong iki. Tapi gak ada yang kenal. Sahabat timbul pertanyaan, siapa dia? Orang ngerti. Kalau orang jauh gak mungkin melihat bajunya, melihat rambutnya itu gak mureh-mureh. Orang dekat ini, tapi kok gak kenal aku. Bapak Ibu, ketika saat malaikat Jibril itu bertanya seperti itu, Kanjeng Nabi jawab, ketika kau menyembah aktivitas apapun, ya, hatimu itu bisa melihat wujudnya Allah, karena sing nandangi kabeh yang melakukan semuanya itu hanyalah Allah. Jikalau tidak bisa seperti itu, maka hatimu harus ada rasa iman kalau kau selalu dilihat oleh Allah. Nah, inilah Pak ajaran sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinul tauhid, dinul haq, ya ini yang berabad-abad terkesan nggak pernah disampaikan di tengah masyarakat, apalagi secara umum, ndak. Sehingga akibatnya kita sebagai umat tidak masuk ke ihsan. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita tidak ada rasa dalam diri seperti itu. Inilah Pak, akhirnya Allah dawuh, inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah faksha. Faksha berbuat keji pada Allah, menyekutukan Allah, syirik khafi. Wal munkar lan ingkar sangka ajaran Kanjeng Nabi di jalur dino tauhid. Iki nek wis gelem duduk di situ, berhubung ajaran ini tertutup, akhirnya kita umat Islam tidak mengerti bagaimana cara sholat. Ketika sholat iki hati khusyuk pada Allah, gak bisa. Padahal Allah sudah mengancam terhadap kita lewat Al-Quran, memberikan peringatan hafidu ala sholawah. Nah ini kok durung di sumet, cari santai Gus lah kok lali.
Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Ayat ini surat Al-Baqarah 238. Wajib hukumi wong sholat iku ketemu Gusti Allah. Wajib. Sebab hanya bertemu terhadap Allah itu loh sholat akan bisa khusyuk, khudur, khashiin. Nggih, matur suwun. Lah syaratnya bisa khudur, bisa kepanggih dening Allah, ruhaniyah sampean kali kula ini harus mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Bukan jasmani Pak, tapi rohani. Yang ketemu Allah itu rohani, bukan jasmani. Inilah pemahaman di dalam surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj. Mi'raj inilah tinggalkan, Kanjeng Nabi meninggalkan Masjidil Aqsa, perjalanan menuju Sidratul, berarti selain Gusti Allah kudu ditinggalke. Ajaran tauhid itu mengarah ke situ. Lah Rasulullah meninggalkan dunia numpak buruk, naik ke sab langit 7 dan di atasnya Sidratul Muntaha Mustawa. Itu maksudnya ketika jenengan kali kula itu mengamalkan petunjuk di dalam dinut tauhid, disitulah jenengan akan mengalami satu kesadaran penuh bahwasanya kita sebetulnya itu tung patung, ora bisa apa tidak bisa apa-apa. Akhirnya jenengan gak gampang ngaku. Nyantai, ngopi dulu Pak. Bayu panas sih. Monggo Pak nggih. Lah saiki jenengan saged rokokan, saged ngopi. Ya cek balan, cek imbang. Ngene iki nek ngaji nang syariat Pak dielokno. Kula mek ngenten tok. Bah, kak ngereken raimu, ngoten tok kula. Allah. Lah gara-gara jenengan kali kula, gara-gara kita waktu sholat ruhaniyah tidak bisa ketemu Allah, balik justru ketemu urusan dunya, iku karena kita menolak ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Nanten lho. Wis, berhubung ini ajarannya sudah digelar secara terang-terangan, bahkan di tengah umum, apalagi zaman medsos ya sudah menyebar mendunia. Tapi sampean ojo enak-enak, jangan enak-enak. Kalau Allah sudah gelar seperti ini secara umum dan transparan, sampean titeni dawuh Allah. Salah satu tondo wa ahlaknahum, aku bakal menghabisi umat ini, itu dikarenakan mereka itu mengingkari ajaranku yang untuk mengesahkan padaku. Salah satu tondo adalah ajaran ini digelar terang-terangan. Wis, bolak-balik kula ngomong. Titenono omongan iki. Kalau umat manusia masih tetap ingkar hatinya, bahkan menolak, bahkan menghujat dinut tauhid, wallahi wa ahlaknahum, Allah akan menghabisi kita. Boso LP digulung sampean, digulung, dihabisi. Ya tergantung kapan itu terjadi dan bagaimana cara Allah menggulung, menghabiskan, menghancurkan. Gampang. Gusti Allah dodeng lho, in arada syai'an ayyakula lahu kun, wis dadi. Laut amblek oleh Ambero, jadilah tsunami, digulung kita, habis kita. Nung gunung, awakmu kau kan sudah lama tengok-tengok di situ, metu wong ger, mbledoso. Nek Gusti Allah yang memerintah, nggak ada makhluk yang bisa menolak. Meledos, hancur. Bumi ambleso,
muten wong-wong iku. Apa muten iki, Pak? Telanen wong-wong akhirnya gempa. Untalan nah ngono. Sami nduting. Pi kopi leken kopine. Ya. Bayu kopi rasa kopi. Jos matur suwun. Tondo salah sijine ya iki. Ajaran iki nek wis digelar terang-terangan. Ojo seneng-seneng sampean. Iku salah satu tanda Allah bakal menghancurkan. Dua tandanya, kalau umat ini masih tetap tidak mau hatinya menerima ajaran ini, jadi tandanya seperti inilah akhir zaman. Sehingga Rasulullah dawuh, sok itu akhir zaman umatku iku pakai pol akeh bau banyak, tapi seperti buih di lautan. Diterpa angin ke barat, dibawa ombak ke utara, goyang Pak. Kita dihadapkan problematika urusan-urusan dunia. Dalam keluarga kita keterak ekonomi, miskin, ayo bingung awak ndi. Daftar caleg entek banyak, habis banyak enggak jadi. Akhirnya muda. Stres. Lagu ini ada stres nggih. Stres. Pusing. Ada yang enggak berani keluar. Sebab kalau keluar ditagih utang. Stres. Terombang-ambing. Enggak ada hati ini iman kalau semua itu Allah yang menggerakkan, yang memperjalankan, enggak ada. Akhirnya niku Pak, gelimbungan. Wa anjainahu ma'ahu. Begitu banyaknya umat itu digulung oleh Allah, wa anjainahu, dan kuselamatkan. Iku nang sapa? Kalau menurut Quran iki ilmu nahwune hu ing Nabi Nuh ma'ahu sertane Nuh. Dan kuselamatkanlah orang-orang yang masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh. Artinya Pak, hati orang yang diselamatkan oleh Allah adalah hati yang di dalam hatinya sudah masuk di dalam dinul haq atau dinul tauhid. Mboten ngaji tok, tapi dhek ngamalke. Intan suruh, itulah yang dimaksud orang yang menolong agama Allah. Tidak hanya ngaji, mendapatkan ilmu paham dan petunjuknya, jenengan iki wayat tabiuna aksanahu, melaksanakan. Lan jenengan iki biar ya menjalankan secara paten. Maka di situ ada istilah baiat Pak. Baiat bukan baiat yang dimaksud di thariqah loh, bukan. Baiat di hakikat, di ajaran la ilaha illa anta dinu tauhid ini, itu menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sejak kecil kita terputus oleh nafsu kita masing-masing. Akhirnya ruh ini selalu lalai kepada Allah, nggak sadar kalau semua itu yang berperan adalah Allah. Nggak sadar, nggak ingat. Lagi disambung ke. Itu disebut baiat. Setelah itu jenengan jogo sambungan iki jangan pernah putus lagi dengan cara mesti sampai iki diperintahkan di saat waktu apapun hatinya eling lan sadar bahwasanya semua itu yang berperan hanyalah Allah. Nanti ada wirid-wiridane dikira ada, dijaga terus.
Gini yang dimaksud orang yang menolong agama Allah. Dan hanya golongan inilah yang diselamatkan oleh Allah karena dia ada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Nyun sewu. Nabi Nuh itu punya anak, Pak. Nasab. Jenenge Kan'an. Kan'an. Iki termasuk anak sing duraka. Anak yang tidak birrul waliden. Anak yang tidak mengikuti bapaknya alias durhaka. Ketika saat semua sudah masuk kapal, banjir itu sudah datang, Kan'an ini ada di atas bukit, Pak. Kalau sekarang itu di atas gunung. Nabi Nuh niku ngendika, ya waladi ta'ali, anakku Kan'an, Riniona, masuk di dalam kapal supaya kamu nanti biar selamat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ini, Pak. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya jangan syariat saja, Anda harus berhakikat. Jangan jasmania saja, sak rohaniyai awakmu, kita itu harus Islami sempurna. Bagaimana jawabannya Kan'an? Ngeten, Pak. Mboten bi, kula wonten gunung niki slamet, gak mungkin banjire tutuk ndukure gunung. Nyun sewu, Pak. Wong nek wis sugih, pabrike siji, montore siji, bojone siji, pingin sugih maneh mboten? Pasti, Pak. Kita nggak akan puas, Pak. Dengan kehidupan kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah itu kita nggak akan pernah puas. Estu. Memang begitu cara nafsu untuk meniupkan di dalam hati kita supaya kita tidak pernah kenyang. Tidak pernah kita itu puas. Nyun sewu. Jujur fakta di lapangan memang seperti itu. Kita yang sudah punya, mohon maaf, Pak, rumah, kita yang sudah punya kendaraan, kita sudah punya bisnis, omset kita satu bulan katakan 100 juta, mesti siapapun kita, manakala tidak mau mendapat menerima ajaran dinul haq, ilmu sejati ini, mohon maaf, nggak akan puas. Mesti pingin 200 juta, kalau 200 pingin 300, begitu nggak ada selesainya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kecuali kalau sudah meninggal ya sudah, baru selesai. Istilah bahasane wong Jawa, nek wis dipatok loro baru selesai, habis mati. Ya Allah, pinter Pak nafsu itu. Ngalimo kaya apa kita? Dari sisi ilmu apapun, saya ngalim iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Padahal innahu sak temene iblis nafsu lakum kedua sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Artinya di dalam dada kita itu ada nafsu yang selalu bisiki terhadap kita supaya kita itu nggak akan puas dengan kenikmatan kehidupan dunia. Satu. Nomor dua, supaya kita itu mohon maaf, inna nafsa la amratum bisu, selalu berbuat jahat pada Allah, yaitu melalaikan, nggak sadar hati ini kalau semuanya itu Allah yang berperan. Itu cara nafsu. Jadi ilmu ini tidak hanya dikaji saja, Pak. Kalau masih dikaji, itu menimbulkan satu kepahaman. Teruskan, Pak, wayat tabiuna aksanahu, jenengan iki harus mengikuti petunjuk itu di dalam diri kita, berbentuk kita harus melakukan khalwat atau uzlah atau meditasi supaya sampai pada kesadaran penuh bahwasanya makhluk iku ra iso apa, iki zaman wis wayahe, Pak.
hati itu fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Wis wayahe. Shallu ala Nabi Muhammad. Jikalau kau mau untuk menolong agama Allah, yansurkum, mongko bakal nulung sapa Allah kum ing sira kabeh. Bentuke Allah nulung yansurkum iku ngene, Pak. Ati sampean iku dislametno sangka dene pengriduane hawa nafsu. Iki maksudnya ayat. Yansurkum, Allah bakal nolong menyang ruhaniyahmu, yang ruhaniyah kita suatu saat dan waktu itu diencem. Apa diencem, Pak? Hah? Diancam oleh nafsu. Ancaman nafsu adalah yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Yang nanti ancam setiap saat dan waktu oleh nafsu. Nafsu mencari celah bagaimana supaya hati sampai gak sadar kalau sing ngaji kudu duduk raimu son. Ngoten lho niku. Kita diancam supaya aku ngaku-ngaku. Yang sing ngaji ku aku. Makhluk sumber teko aku. Supaya aku iku lali sumber iki sangka Gusti. Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam iku tentang masalah perilaku, Pak. Ngeten. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Baguse amaliyah fisik, ngaji contohnya, di mata Allah iku diterima sebagai amalan sing bagus apapun. Tergantung nata ijo husnil ahwal, keadaane atine klason iku nang ndi. Keadaane atine klason iku akune klason apa akune Allah. Nek akune klason ya iki suul akmali, elek, Pak. Memang cara dohir koyoke apik, aku maca Quran apik toh. Mungguh menungso dohiri, waduh, aku solawatan, aku baca kitab, aku wis, tapi ning atiku aku makhluk. Iku yang disebut mingkol bin rohibin, muklason ngaku-ngaku, berarti amaliyah ini elek ngersani Allah. Ujung-ujungnya pasti muklasonku akan takabur. Ning ati wong liya gak ero, tapi Gusti Allah ngerti. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Apa sing wis tak singitno ning atiku sangka wong liya dari orang lain, Allah pasti tahu. Takabur kula rumangsa luwih apik katimbang panjenengan. Saya lebih baik daripada orang lain. Iki takabur. Ngene iki apa bedane ambek cak iblis? Sama toh, Pak ya? Tak celuk cak mergae dhek luwih dhisik. Sampai Allah dawuh ngene, Pak. Iblis dalam Gusti, apa yang menyebabkan terhalang dirimu tidak mau menjalankan perintahku? Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mengapa kau tidak mau bersujud? Jawabannya sederhana, Pak. Gusti, apik pundi kula ambek Adam. Ana khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kula sampean dadekno, saya jenengan jadikan, ciptakan dari api, sementara Adam dari tanah liat. Api pundi? Logika ngomong mesti api api. Oh ngono ta. Berarti aba wastakbar wa kana minal kafirin. Atimu ada sebintik rasa takabur. Takabur gumedhe luwih api awakmu katimbang Adam. Sama dengan saya tadi. Nah terus apa bedanya saya dengan cak setan? Cak iblis? Podo bos.
Saya anake setan. Saya Pak, bukan jenengan. Itu akibat karena di dalam diri saya merasa keakuan diri saya makhluk yang melakukan ini. Allah ya Karim. Hal yang seperti ini membudaya dan mengoyot, mengakar di tengah-tengah hati umat manusia. Makanya Gusti Allah dawuh, innahu lakum aduwwum mubin. Iblis iku mungsuhmu sing nyata, kadang ya rupa awak dhewe iki. Cetha? Paham ya? Ya itu Pak. Bapak Ibu, akhirnya ketika saat keadaan rohaniah kita seperti itu, Allah menurunkan ayatnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Wis marenono sifat-sifat yang seperti itu, sifat yang tidak mencerminkan keluhuran budi luhur, sisihno. Otomatis kita harus mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur hakikat makrifat, jalur tauhid ini Pak. Setelah itu di beat, setelah itu secara resmi jenengan iku nyandang satu amalia. Saya tidak boleh Pak memaksa jenengan untuk beat, nggak boleh. Itu atas kesadaran hati kita masing. Tapi saya ingatkan, ngaji gak cukup. Kita harus mengamalkan maksud daripada isi dinu tauhid yang sudah Allah pahamkan terhadap kita. Akhirnya ada semacam ritual yang disebut baiat itu. Setelah itu jenengan iki menjaga aktivitas laku secara ruhaniah. Jadi yang dimaksud menjaga daripada agamane Allah dan Allah menolong itu ketika kita sudah mengamalkan dalam rangka untuk sowan bertemu Allah, Allah akan nolong terhadap kita. Tidak mudah kita itu akan terpengaruh dengan gebyare dunya. Model dunia seperti apapun nggak akan pernah bisa mempengaruhi ruhaniah jenengan untuk ngaku-ngaku wek jenengan milik kita, nggak akan. Sebab orang yang sudah hatinya berbudi luhur, sugiyo koyo opo ora takabur, alimo koyo opo rata kabur, api o koyo opo di mata manusia karena sebab ngibadai nggak akan takabur. Yun sewu laksana kapale Nabi Nuh, senajano aire tambah munggah tambah besar, kapale munggah napa tenggelam? Melok munggah. Aire surut melok ikut surut. Tapi Kan'an bagaimana? Tenggelam di dalam lautan air. Udah matilah Kan'an. Tapi sebelum Kan'an iki mati, dia berbuat zina terhadap seorang perempuan. Akhirnya perempuan itu mengandung, hamil, melahirkan anak namanya Fir'aun. Akhirnya ngomong Fir'aunnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang lebih mulia. Artinya apa? Yang artinya awak dewi ngaku-ngaku, ngaku sugih, ngaku ngalim, ngaku kuwasa, ngaku berarti Fir'aun zaman sekarang seperti itu. Contoh kula wau, rumangsa aku ngalim otomatis lungguh gue aku tak ndukur terus. Panitia enggak ada lungguh dawa ukur lian. Gak sopan padahal jenengan banyak yang sepuh-sepuh. Kula mboten saged obah, Pak. Sampeyan salah no panitia. Tapi ngene iki ya wis tatanane Gusti, sing penting piye carane atiku mboten rumangsa apik.
luwih apik katimbang wong liya. Niki sing kudu tak jaga terus. Sami dengan jenengan. Nggih kedah jaga. Otomatis wadkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ketika munculnya srengenge matahari sampai surup, tenggelamnya matahari sampai muncul lagi, Muhammad, jagalah zikirmu padaku, ilingo terus hatimu menyang aku. Artinya apa, Pak? Kita harus tinggalkan rasa rumangsa keakuan diri kita sebagai makhluk yang bisa lapo-lapo. Banjur netepno sing bisa lapo-lapo mung Gusti pun. Niku tak pun. Khalwat uzlah, maksudnya ada di situ, jaga iku terus. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Muhammad, jagalah taliku iki. Taliku peganglah erat-erat supaya kamu tidak jatuh. Ya zikir itu, Pak, maksudnya. Jadi yang dimaksud Allah menolong hati sampean gak mudah khawatir, gak mudah ada rasa takut, rasa gelisah, sebab hati sampean wis meyakini ngerasa yen sak temene kabeh perkara iku sing agawe mung Gusti Allah. Pun beres wis. Ya urip iku ya ana niku. Kita di dunia itu gak sih yogur kuwi. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintahkan kau di dunia ini kecuali menyembah pada Allah. Artinya iku mau netepno yen kabeh perkara apa wae sing terjadi itu semata-mata yang menterjadikan hanyalah urip ini. Itu. Bon. Lanjut ayatnya. Wa yutsabbit aqdamakum. Wa yutsabbit lan neguhake nguatake sapa Allah aqdamakum ing pira-pira yang di dalam hati kita disebut kedudukan takwa, iman. Iman jenengan iki akan dikuatkan Allah dengan sendirinya. Kalau sudah jenengan ikut tidak ada yang Anda imani, tidak ada yang jenengan saksikan, hanya kecuali urip ini, terus sampai lakukan itu, maka wasabit Gusti Allah iku netepno, nguatno, wasabit lan Gusti Allah iku mang nguatno agamakum dalam hati jenengan tentang iman, sehingga ojo heran tatkala jenengan nek didhawuhi tentang ajaran ilmu sejati atau dino tauhid mak beleng sampai subuh itu sik kuat, sampai subuh sik kuat. Tapi coba jenengan ketika diajarno ilmu di luar itu dan itu prosesnya memang Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu sudah datang di dalam hatimu, maka kebatilan dalam hatimu itu akan sirna. Akan sirna. Sehingga kadang-kadang kan ngeten. Ketika ngaji ku sing sampean rungokno iku bahasa dohir tok. Ora enek isine. Nah, ngoten nggih. Beda, Pak, sebaliknya mereka ya juga begitu. Ketika dituangkan ilmu ajaran dinu tauhid kecerot tutup makomi. Loh, ini pernah terjadi pada diri kita dan itu proses logika. Orang yang beriman itu asalnya ingkar. Dan ketika keingkaran itu terjadi, kita tidak sadar kalau kita itu ingkar. Akhirnya Allah menurunkan ayat bagaimana supaya beriman kita. Akhirnya proses beriman. Sama. Anak kecil itu, Pak, ya. Umur 1 tahun atau 2 tahun. Ayo, sampean tu'i lilin, sampean obong. Sawanang. Dijak pinggir kolam tulisan banyu sawanang.
karena dia tidak tahu itu bahaya. Nggak paham kalau itu bahaya. Kita waktu dulu di dalam surat Ibrahim ayat 3, di situ Allah katakan nafsu itu membikin jenengan urusan kesenangan dunia itu bahaya, dibikin gak bahaya. Wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Tak tuane, tak hidangane roh-roh iki mau manusia supaya kepencot nyenengi kehidupan dunia ini. Padahal di balik itu semuanya ada bahaya. Kita nggak sadar, Pak. Akhirnya barang siapa yang sudah terjebur di dalamnya, alal akhirah, pasti lalai pada Allah. Itulah yang disebut hati yang mati. Ketika kita itu terjebur di dalam kesenangan dunia ruhaniyah kita, maka di situ kita akan disebut hati yang lalai. Itulah hati yang mati. Anak kecil tadi, ayo biarkan dia bermain dengan air di kolam, kejebur. Dia nggak punya kepikiran kejebur, tambah senang, Pak. Mati, api mati. Artinya kita sebetulnya dulu pernah ngalami gak sadar kalau yastakhibunal hayata dunya itu bahaya. Nggak ngerti. Ngerti nih sadarin jenengan ini ketika saat jenengan iki nerimo, atiku nerimo ajaran ilmu sejati, nerimo ajaran ilmu laku, nerimo ajaran ilmu dinu tauhid, baru jenengan sadar. Iku berarti jenengan sudah masuk di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Merasa, ya Allah aku zalim selama ini. Akhirnya Allah merasa dekat. Makanya bahasa tauhid anta. Anta itu kamu, berarti di depan. Udah, ini diteruskan lewat amaliyah bandaino setiap saat dan waktu. Hati koneksi terus nangone urip. Maka masuklah sampai iki ditetapkan Allah di dalam kekasihnya. La ilaha illa ana. Masuk di dalam tauhid ana. Udah, kalau ngomong ana, umpama oleh ya, umpama oleh. Iku Allah, 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 kau wabe Allah. Ya iku wong gendeng. Artinya hati kita gila pada Allah. Karena selain Allah sudah tiada. Cara kita sudah ruhania, sudah tinggalkan dunia. Naik ke Sidratul Muntaha. Sampai kalau kepingin dunia itu gak wujud dalam pandangan sampean, naik ke pesawat. Naik, semakin ke atas semakin kecil, semakin kecil. Tadi bangunan besar, pendopoi besar, karena kita masih ada di dunia. Coba, naiklah pesawat ke atas. Nanti bangunan ini jadi kecil, bahkan ketika saat pesawat buruk itu di titik yang sudah ditentukan, yaitu Sidratul Muntaha, maka dunia yang tadinya terasa besar ada, ternyata tidak kelihatan. Nek gak di duit, kayak di 20.000 tuh kok geber iku cancangan nang sampean, cantol nang buntuti pesah, lu gak bayar, baru tonton donya lak cawilik, banjur menulis gak ketok. Lo itu loh Sidratul Muntaha. Artinya nek ati sampean itu sudah kesadaran penuh setelah jenengan iki melakukan meditasi atau uzlah, maka keakuan diri jenengan tidak ada, makhluk pun tidak ada, yang ada adalah aku Allah. Notok Pak iki wis. Terus bagaimana kita yang tidak mau menolong ajaran agamane Allah mau? Diterusake ning ayat 8. Waladina kafaru, sedangkan utawi wong kabeh sing padha ngingkari ajaran dinu tauhid, yaiku nek cara Jawa biyen disebut ilmu sejati. Yang ilmu sejati kanggo munculnya budi luhur dulu Pak, karena syariat belum datang lah ngono ah. Ajarane para wali biyen disebut ilmu sejati. Para rama iku ngajarke ilmu sejati. Ilmu syariat dereng tekan,
Jenengan mungkin eling iku ilmu kebutuhan lah ngono ya. Padahal ilmu sejati jatuh nang ngene pulau Jawa kemawon. Hanya jatuhnya di Pulau Jawa. Sedangkan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinul haq, fataksallahum, maka yun sewu celakalah mereka. Celaka. Sing dimaksud celaka iku ruhania sampai ini gak ditolong Allah, gak diselametke Allah sangka dene pengridune hawa nafsu. Akhirnya kita selalu lalai-lalai. Jangankan kita di luar sholat, dalam sholat pun hati kita lalai pada Allah. Sampai umur 70 tahun, sampai 80 tahun, bahkan hatal yakin, sampai mati ada golongan yang seperti ini, Pak. Karena apa? Walladzina kafaru, menolak ajaran dinut tauhid. Wa adalla a'malahum, wa adolalan ditolak, atau wa adola lan apa ya, dihapus apa akmalahum ing piro-piro amaliyah mereka itu. Artinya Allah iku gak nrimo alias menghapus nilai-nilai ibadah sampeyan kali kula. Ibadah sing bangsa mahdhuf murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, apa wae, sedekah, iku murni. Yang kedua juga ibadah ghairu mahdhuf sing gak murni. Nyambut gawe rek niat ibadah. Lah ngoten nggih. Kanggo ngingoni anak bojo, mencukupi anak istri. Niat ibadah, lapo niat ibadah. Ternyata dihapus Allah. Nilai-nilai amaliyah itu dihapus, berarti rati trimo Gusti. Karena apa? Karena hati kita selalu melakukan syirik khafi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian besar di antara banyak manusia, Muhammad, mereka mengatakan amantu billah, percaya. Lesan, Pak. Lesan kita Allahu Akbar. Saya nggak nyalahke tapi ngeritik supaya jenengan gak ono kuno terus. Ngoten lho maksud kula. Saya nggak pernah menyalahkan orang sholat secara jasmani, enggak. Malah tak suruh terus silakan. Tapi ojo ngunu tok. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Artinya ruhaniah jenengan iki lho derek ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Biar estu ruhaniah sampean iku mi'raj, bertemu pada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat iku sebetulnya sebagai mi'raj, fasilitas ketemu nih roh menyang Gusti Allah. Berhubung walladzina kafaru, ngingkari alias menolak ajaran Rasulullah ini, nggih mohon maaf, ayo koreksi diri aja. Kulo ya koreksi kulo, jenengan sampean koreksi jenengan. Waktu awak dewi sholat secara syariat, mengapa hati ruhaniah kita itu koyo eling sakliyane Gusti? Sampai kapan? Kita umur yang 30 seperti itu, tanya orang yang 60. Apakah juga seperti itu? Jikalau walladzina kafaru, kita menolak ajaran dinut tauhid, mesti seperti itu. Sing duwe bojo nyar eling bojone. Sing duwe sepeda motor nyar eling sepeda montore. Yang punya mobil baru eling mobil barunya. Biasa. Seperti itu. Mengapa? Pertanyaan saya, sampai kapan kita? Padahal satu sisi Allah berkata, kembalilah lekas hatimu padaku setelah kau berpuluh tahun tinggalkan aku, kata Allah. Melalaikan aku. Kau mengikuti, berjalan di atas jalan nafsumu sendiri. Sekarang ikuti aku, kembalilah.
sebelum datangnya kematianmu. Sebab jikalau kau tidak lekas kembali padaku, detik kematianmu datang, sumalatun sorun, tidak akan pernah aku tolong. Na'udzubillah, Pak. Makanya mengapa di dalam Islam itu ada istilah dua, su'ul khotimah dan husnul, yaitu jawabannya. Su' elek, khotimah akhirnya. Masuklah kita ruhaniyah di dalam apa? Wa min waraihim barzah. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita akan masuk di dalam satu alam yang gelap gulita dan penuh dengan penyiksaan. Oleh sebab itu, sebelum datangnya hari itu, sisa umur kita Bapak Ibu, monggo kula koreksi diri, jenengan ya juga koreksi diri. Yang jelas kita tidak boleh mengoreksi orang lain. Kita harus sibuk ngoreksi diri kita masing-masing. Sebab ini lakum nadhirum mubin, pas dapuk kula niki dikengken untuk jejerno dino tauhid, ya tak jejerno. Urusan saya dicaci maki, dibenci, bukan urusan saya. Urusan jenengan nerima atau tidak, itu bukan urusan saya. Dan saya tidak boleh memaksa terhadap umat untuk mengikuti ajaran ini. Ndak, itu bukan hak saya Pak Bu. Sebab semuanya itu hak asasi. Bapak Ibu hadirin, itulah akibat orang yang mengingkari, ora gelem nrimo ajaran Kanjeng Nabi, otomatis kita tidak akan pernah bisa dikategorikan oleh Allah sebagai penolong agamanya. Nggak bisa. Karena kita selalu setiap saat dan waktu bahkan melanggar aturan agamane rohaniyah kita. Melanggar, nggak boleh syirik, yusik tetap syirik. Sebetulnya inti di dalam ajaran dino tauhid cuma satu Pak. Pun kalau tulis cek ini lego. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul siapapun. Kursi tok gindil. Niki tulis gini. Ani budullaha wajtanibut tauhid. Cari di surat apa? Mbak Google. Ani budullaha wajtanibut tauhid, surat apa? Muncul langsung. Belang. Masih jenengan Kak Hafid, Kak Hafidah, buka Google langsung muncul. Arahkanlah ruhaniyahmu pada Allah. Imano yen kabes. Yang semua apa yang terjadi itu hanya Allah. Hanya urip sing duweni peran. Wajtanibut tauhid, lan jauhkanlah hatimu dari makhluk. Madepo, menghadapkanlah hatimu itu terhadap Khalik. Islam Allah, Nasrani Allah, Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Yaiku ikili sih nak maksud. Wastanibut tauhid, tinggalkanlah hatimu terhadap selain ini, yaitu yang dimaksud tauhid adalah makhluk. Kalau sudah ada di sini, Pak, otomatis dalam pandangan basiroh hati jenengan ini, makhluk itu enggak wujud. Makhluk itu tidak ada. Makhluk itu tidak nyata. Dalam pandangan hati sampean kalau sudah di sini, sing nyata, yang wujud hanyalah Allah. La maujudan illallah. Wis pawe nak Pak nek wis ati ana kene, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya ini hanya ini ajaran Rasulullah itu. Siapapun Rasul itu di situ.
negesno, meluruskan penyembahan ruhaniyah kepada Tuhannya mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yo ini sampai di dalam surah Al-Anbiya 25 Allah bersabda, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelummu kecuali dia harus mengemban ajaran yang inti ini. Ajaran ingkang pundi ya Gusti? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali aku. Fa'budun. Oleh sebab itu menyembahlah kau sekalian terhadapku. Ada di situ. Aku. Berarti Allah maksudnya aku. Lagi le. Cara inti daripada wahyu yang ada di dalam Al-Quran 30 juz ya ini. Intinya ada di situ. Jadi semua Rasul itu membawa ini. Kalau syariatnya dewe-dewe Pak. Syariatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ya ora podo, tidak sama. Nabi Ibrahim bahkan sampai ndukur gak podo. Saiki contoh syariatnya Nabi Adam, orang nikah ambek dulure dewe. Tapi tidak boleh bareng sak lahiran, sak kandung tapi tidak sak lahiran. Ibu Hawa iku Pak, nek lahiran iku mesti kembar, lanang wedok, laki perempuan. Lahir maneh untuk 2 tahun berikutnya lanang wedok. Gak tahu lanang wedok nggak pernah. Lanang wedok sak kembar, lanang wedok sak kembar. Makanya mengapa Qabil dan Habil itu kok gelut? Sing Qabil sing berjalan di atas nafsu, sing Habil berjalan di atas jalan Allah. Karena apa? Dulure Qabil itu nggak wayu Pak. Lah Qabil yon sewu, yon ganteng. Lah dulure Habil elek. Qabil syariatnya Nabi Adam iku kudu ngrabi, nyun sewu, Qabil kudu ngrabi dulur sak kembarane Habil. Iku aturan syariatnya. Gak gelem Pak, mergae gak sepiro ayu. Lah Habil oleh karena dia itu mengikuti ajaran Nabi Adam, anikbutullah wajtanibut tauhid ini, ngalah Pak, sampai dipateni ya ngalah, gak bales ya wis ben. Lah gara-gara apa? Gara-gara Qabil iku oleh dulure Habil. Lah Qabil mintanya dapat saudara kembarnya, gak boleh syariatnya. Lah sekarang beda Pak, syariat Kanjeng Nabi beda, Nabi Muhammad. Nikah laki-laki pada perempuan, mana perempuan yang membatalkan wudhu, boleh kau nikahi. Kalau enggak membatalkan wudhu, enggak boleh. Itu pelanggarannya. Barometernya ada di situ. Bedo. Wis. Syariat silakan bedo-bedo, monggo. Ning hakikat mesti gak beda. Apa jenis gak beda? Hakikat kabeh umat iku madhepe nang Gusti Allah Sang Yang Widi. Perane lho sito iki ya urip kuwi tok. Makane disebut Rob dalam bahasa Quran Tuhan. Iki umum. Wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Lho iki Tuhan kan umum Pak nggih. Nek khusus umat Islam Allah. Nek Nasrani Allah. Wis macam-macam jenenge dewi-dewi, tapi pelakunya itu tunggal. Basa Jawa ya kuwi sing disebut urip kang sejati. Nek cara Quran laisa kamislihi saiun, sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau serupakan dengan apapun, umpama oleh tak doding. Cetha nggih? Oke. Kantun sekarang, tinggal sekarang bagaimana kita terus koneksi dengan ini.
iman. Hanya dengan ini. Jangan selain ini. Tinggal itu. Berarti prosesi beato. Kok beato? Prosesi jenengan dikukuhno taline roh. Kemudian jenengan ritual secara ruhaniat tiap saat dan waktu. Gus umpama kadek beat piye? Ya ora apa-apa. Jenengan wis paham bagaimana cara untuk jenengan menyambungkan diri pada Allah koneksi, monggo rapopo. Berarti beat gak wajib toh Gus? Ora. Terserah jenengan. Sebab beat nyambung, sejati ini sing nyambung ya Gusti sampean dewi. Duduk seongkok mukhlason bukan. Allah sendiri. Lewat apa? Hakikati syahadat. Bersaksi melihat ruhania sampean meripati ati menyang sopo ilallah urip. Sebab disebut wong bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disaksikan. Bukan katanya. Nyatakno sendiri. Ya urip iku sing ono jenengan. Sing kudu jenengan sekseni. Ingat Gusti Allah memberikan mata fisik dohir jasmani ainul basyariyah untuk bersaksi melihat makhluk. Yang kedua, Allah memberikan ainul basyirah, matanya ruh, mata hati, hanya bersaksi mestinya melihat hanya pada hidup. Tapi terbalik sekarang, meripati hati digai nyawang sakliyane Allah, akhirnya hati ini beriman pada selain Allah. Sapa cak sing yang nyolong manggaku si A makhluk tuh Pak, akhirnya iman si A makhluk yang nyolong. Jenengan mesti mangkel badan mangkel. Kalau sampean belum nyawang Allah bisa ketemu Allah di situ, mesti hati kita akan dongkol terhadap si A. Tapi kalau hati jenengan sudah bisa mandeng iman menyang Allah, mosok sih Gusti Allah nyolong? Halo? Apa mungkin Gusti Allah nyolong? Wong mangga iku sing nukulno ya Allah, sing buahno ya Allah, sing matengno ya Allah, berarti kabeh weke Gusti. Berarti gak mungkin Gusti Allah sampean tuduh nyolong. Krana iku barange Gusti Allah sendiri. Kita japak sebagai makhluk sing ngaku-ngaku wae Gusti Allah, kita aku. Berarti sebetulnya hakikatnya nyolong itu awak dhewe. Lah ngoten nggih. Bentuke ngaku-ngaku. Aku wujud, aku kuat, aku urip. Aku kudrat iradah sifat ma'ani, kudrat iradat ilmu khayat sama basar kalam dirampas oleh muklason. Berarti sejati di muklason iku pencuri. Nomor berapa pencuri? Berapa Pak pencuri Pak? 78 08. Berarti si A mencuri mangga. Kalau Gusti Allah ngambil, iku barangnya Allah dewi. Oh berarti wong-wong termasuk mukhlason gak pernah menjadi tukang parkir. Tukang parkir nggak merasa memiliki Pak, tapi membawa amanah menjaga. Suatu saat diambil yang punya mobil, tukang parkir gak menghalang-halangi, mesti dikasihkan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan ikhlas, ridho dan diridani. Plong. Kalau memang begitu, fadkhuli, saya masukkan kau di dalam golongan hambaku, hamba yang kumasukkan surga. Artinya hati sampean ditolong, gak gampang kena gebyare dunya. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya berarti agama yang dimaksud Islam itu agama sing digawa ruhaniyah, yaitu dinut tauhid. Inilah
yang harus panjenengan jaga. Carane menjaga berarti jenengan harus mengamalkan, mempraktekkan. Lah niki sampai praktekno di tengah waktu sholat secara syariat monggo, atau dilakukan di luar aktivitas sholat secara syariat monggo. Besak kerso panjenengan. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan.